Halo semuanya, di sini kita akan bahas tentang jaringan komputer, yang dimana ada bagian application layer, salah satu dari 7 OC layer yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas, kita perkenalkan dulu kelompok 7, ada Fauji Ramdhani, ada Kelvin Jakaria, dan ada Dara Febriani. 7 OC layer. Ketika International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI itu terdiri dari 7. Yang pertama itu ada physical layer, ada data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentasi layer, dan application layer. Di sini kita hanya akan bahas tentang application layer. Dimulai dari pengertian bahwa application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan. Contohnya seperti Gmail yang melakukan pengiriman data ke komputer lain. Itu adalah sebuah layanan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Dan ini adalah fungsi dari application layer sebagai alat pengumpulan informasi ataupun data yang dikirimkan melalui jaringan dan dibantu oleh software. Contoh application layer, program yang bekerja dengan menggunakan application layer yaitu adalah email client ataupun web browser. Protokol yang bekerja pada application layer yang pertama adalah protokol DNS, di mana DNS atau distributor database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP address. DNS juga bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address, seperti gambar di sini, DNS, network, dan komputer. DNS itu menghubungkan kepada network untuk memetakan sebuah komputer menggunakan IP address, sehingga network bisa menyambungkan kepada komputer yang dituju. Seperti gambar yang ada pada slide ini. Kita bisa lihat ada DNS, ada network, dan ada juga komputer yang dimana terhubung menggunakan IP address. Yang kedua ada HTTP ataupun protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW web browser yang berfungsi untuk menjawab antar klien dan server. Seperti gambar ini ada request, lalu server meresponnya. Yang ketiga ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirim surat elektronik. Seperti pada gambar ini adalah sebuah alur dalam pengiriman mail dalam server. Yang keempat itu adalah FTP ataupun File Transfer Protocol, di mana seorang FTP itu mengirim file data kepada server, lalu server mentransfer ke sebuah jaringan internet yang terhubung. Yang kelima ada DHCP, yang ini adalah sebuah jaringan yang dimana IP address database DHCP itu saling terhubung karena sebuah ikatan IP atau karena konfigurasi terhadap alamat IP dari komputer dan jaringan. Keenam ada telnet, di mana fungsi telnet ini menjalankan komputer dari jarak jauh seperti komputer klien, tinggal login ke server, dia bisa mengakses dimanapun dia berada. Sekian presentasi dari kita semua. Thanks you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelompok 7.